Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumal Khaybar, pada saat perang Khaybar. Rasulullah SAW bersabda begini, la'atiyanna ra'yata ghadan rajulan yaftahullah ala yadayhi. La'atiyanna, akan aku berikan, ra'yatan, bendera, ghadan, besok di saat akan perang, rajulan, kepada seseorang, yaftahullah ala yadayhi, di tangannya lah dia akan membuka kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kemenangan Allah Subhanahu, kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbullah wa rasulah, dan si rajul tersebut, orang tersebut adalah dia itu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah juga mencintai, Rasul juga mencintai si rajul tersebut. Fabathan nas, maka orang-orang atau para pasukan tersebut yazukuna lailatau, pada berbincang berdiskusi di saat malamnya. Ayuhum tu'toha, mereka semua menginginkan, mudah-mudahan saya, semuanya gitu. Siapa orangnya kira-kira? Falamma asbahan nas ghadan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tatkala asbaha, datang pagi hari, an-nasu, para manusia, khudha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong tanya kepada Rasul. Kulhum yarju ayyu'taha, mereka berharap akan mendapatkan, akan diserahi bendera. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, ya Rasulullah, maka ada yang berkata, wahai Rasulullah, huwa yashtaki ainai, Ali lagi sakit mata Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, farsilu ilaih, bawa Ali ke sini. Fa'atani bi fawa saka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengobatinya. Kalau di sini Bapak Saka Rasulullah fi aini, jadi mengusap tapi dengan cara memberikan ludah dulu. Nanti jangan dibiasakan ini, kita nanti pas itu diludahi. Berbeda nih pengobatan Rasulullah, tibun nabawi gitu. Nah ini ada orang mengatakan tidak diludahi langsung, tetapi Rasulullah SAW menjilat tangannya, dijilat. Ada juga yang menyatakan, para yang mengatakan ngambil jempolnya ke dalam lak-lakan, ambil apa ya, mulut paling atas, daerah rongga mulut paling atas, langit, betul lah langit. Ini kan biasanya orang tua dulu ya, sekarang gitu, tatkala jatuh Bismillahirrahmanirrahim, bahkan tidak Bismillah tapi Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau orang jatuh. Karena mohon maaf, daerah Jawa itu tidak mengenal ha, tapi mengenal ka. Jadi kalau ada orang pulang haji, dia tidak menyebutkan Pak Haji tapi Pak Haji. Dan tidak mengenal huruf a, tapi mengenal huruf ngo. Dari mana? Dari Hanacaraka. Lihat aja Hanacaraka, Tata Sawara, dan selanjutnya. Jadi tidak mengenal huruf ha, tapi huruf hanya ha dan ka, Hana Caraka, Data Sawara. Jadi tidak bisa
ha atau ho. Makanya pakai K. Itu hanya sekelumit sejarah saja. Maka tatkala dulu orang tua kita tatkala mengajinya begitu susahnya karena dialektika. Tapi alhamdulillah lambat laun kita semua bisa mengikuti ngaji dengan makharijul huruf. Itu ya, bisa menyebutkan ha, bisa menyebutkan kho, bisa menyebutkan a, tidak harus nga. Jadi tidak harus a'udzubillah, tapi sudah a'u. Nah itu ada beberapa. Lanjut Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu datangkan kepada Rasul, sakit mata diusap oleh Rasul, sembuh Pak. Nanti Bapak, nanti saya juga kalau sakit mata begitu, jadi coba saja. Karena itu adalah salah satu tibun nabawi. Tapi harus ikut. Rasulullah itu bagaimana cara hidupnya. Makanya ludahnya itu bisa mengobati lah kita. Lisannya banyak ngomong bohong. Bukannya tambah sembuh. Kupu-kupu mah bau, bau jigong dan lain sebagainya, Masya Allah. Jadi jangan sembarangan itu kita mengatakan tibun nabawi. Iya betul, Rasulullah begitu. Tapi lisan Rasulullah itu kan dijaga masuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ngomong yang kotor, tidak pernah ngomongin tetangganya, tidak pernah membentak orang lain. Itu tidak pernah memarahin, bahkan kepada musuhnya juga tidak. Nah kita tiap hari kancing coplok keluar ngomelin anak, ngomelin tetangga kita, Masya Allah. Terus ngaku-ngaku menggunakan tibun nabawi. Nah makanya harus dijaga dulu, jaga lisan. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi wa da'alahu kubriya hatta ka'allam yakuni bihi waj'a. Sehingga Ali karamallahu wajhah itu sembuh seperti dia tidak pernah sakit mata, seperti sedia kala sembuh aja. Fa'tahu rabah. Maka Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepada Ali. Faqala Ali karamallahu wajhah. Maka Ali karamallahu wajhah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afa aqatiluhum hatta yakuna mitrana. Apakah saya harus membunuh mereka semua, wahai Rasulullah? Saking gembiranya gitu, disayap bendera, artinya kan dia sebagai panglima perang, Pak. Karena dia pegang bendera berarti panglima. Nah, faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, umfud ala rislika hatta nazlu bisahatihim. Ajak mereka kepada kebaikan dengan cara kebaikan. Bayangkan Pak, perang. Enggak langsung perang, diajak dulu, didakwah dulu. Gimana katanya? Summad'uhum ila Islam. Ajak mereka untuk masuk Islam. Wahbirhum bima yajibu alaihim minal haqqillahi ta'ala fi. Dan kabarkan kepada mereka tentang kewajiban manusia kepada sang Khaliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala. Fa wallahu la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khamrin na'am. Sesungguhnya balasan Allah itu kalau mengajak kebaikan itu lebih besar dibanding engkau mendapatkan harta ghanimah berupa ratusan onta. Bayangkan. Jadi mengajak kebaikan dengan cara yang baik itu nilainya, pahalanya di mata Allah itu lebih besar, lebih mulia dibanding dengan perang terus mendapatkan harta rampasan. Di sini disebutkan dengan min khumrin na'am. Itu dari unta yang merah. Jadi unta yang merah itu unta yang paling mahal. Biasanya itu karena larinya kencang, biasanya terus harganya mahal.
Itulah Bapak dan Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai perang saja Rasulullah SAW mengajarkan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Itu, dengan cara yang sopan. Tetapi tidak berarti sopan terus kita mau dibunuh terus, nanti dulu dibunuh, ya bukan begitu. Di awalnya. Jadi disebut itu maksudnya adalah ada komunikasi, ada perdamaian dulu, gitu ya. Ada perjanjian damai dulu lah, jangan langsung perang aja. Kalau memang ada perjanjian damai, kenapa harus perang? Semacam itu maksudnya. Itu Bapak dan Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan, yaitu tatkala kita mengajak kepada kebaikan tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan ejekan, tidak perlu dengan mengintimidasi, tetapi dengan cara yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi menyeru kepada kebaikan itu dengan ma'ruf juga, supaya kita mendapatkan simpati dari orang lain. Jangan sampai kita malah dicaci maki orang. Allahu a'lam bishawab.